10 tahun, 20 tahun, lalu dia tenggelam oleh laut, otomatis tanah masalahnya kan kalau itu adalah sebagai klaim daripada abrasi ini Mas Yusuf, ini lebih berbahaya daripada tentang pagar laut itu sendiri. Karena klaim adanya abrasi itu berarti bisa berarti bahwa tanah itu tadinya adalah hak milik masyarakat, kemudian diklaim abrasi, kemudian meminta sertifikat hak milik, kemudian sertifikat hak milik ini dijual kepada korporasi dan nanti akan dimiliki oleh korporasi itu sendiri. Jadi nanti hak kepemilikannya berpindah daripada masyarakat, daripada negara kepada korporasi, dan ini sangat berbahaya untuk kedaulatan negara kita. Nah, saya kira ini negara hari ini sudah melihat adanya langkah-langkah yang melawan hukum, sehingga kemudian Menteri ATR BPN itu kemudian mencabut ratusan bidang daripada sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan 2020. Memang PSN dengan PIK 2 itu berbeda. PSN itu PSN, PIK 2 itu PIK 2. Tetapi PIK 2 iya suaranya tidak jelas. Tanah-tanah warga dari mulai Teluk Naga sampai beberapa kecamatan yang mengarah ke Serang. Nah, pertanyaannya, berapa ribu hektar yang telah dimiliki oleh PIK 2 yang dibeli dari tanah-tanah warga yang asalnya adalah tanah-tanah pertanian itu? Nah, kita ini sedang menghadapi ancaman adanya perang global yang kita harus mulai untuk memikirkan swasembada pangan kita. Ketahanan pangan nasional harus dipikirkan dalam menghadapi situasi terburuk yang akan kita hadapi dalam melihat geopolitik global. Jika misalnya nanti impor beras yang biasa kita lakukan itu sudah tidak memungkinkan, negara-negara yang biasa mengekspor berasnya ke luar negeri kemudian tidak mau lagi mengirim ke Indonesia, sementara minus ketahanan pangan kita dari sektor beras, ini akan berbahaya. Sementara tanah-tanah yang dijual ke pihak swasta yang ada di sepanjang lahan pertanian Kabupaten Tangerang itu adalah lahan-lahan pertanian yang produktif. Nah, bagaimana negara sanggup untuk menjawab tentang swasembada pangan jika tanah-tanah pertanian produktif itu kemudian diberikan izin untuk dijual kepada korporasi, sedangkan aturan tanah pertanian dijual dalam aturan-aturan yang telah ada itu, jangankan dari sebuah perusahaan besar, dijual kepada orang yang beda kecamatan saja tidak boleh. Tanah pertanian tidak boleh dijual kepada orang yang beda kecamatan. Itu aturan yang sudah ada di undang-undang agraria. Kalau misalnya dia itu satu kecamatan, maka harus digunakan untuk fungsi yang sama, yaitu fungsi pertanian. Tidak boleh tanah pertanian dijual walaupun untuk orang yang satu kecamatan kemudian digunakan untuk bukan fungsi pertanian. Nah, kita jangan hanya bicara tentang PSN yang punya tanah negara, tetapi juga kita harus berbicara dan memikirkan tentang tanah-tanah warga yang telah dibeli oleh PIK untuk kepentingan perumahan, real estate dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian nilai-nilai kearifan lokal bisa untuk dijaga, ekosistem yang ada di sekitar masyarakat pesisir itu kemudian juga untuk bisa dilestarikan. Dan ini yang diabaikan saya kira oleh perhatian kita. Kita terfokus pada menolak atau menerima PSN, tetapi kita tidak memikirkan tanah-tanah pertanian yang telah dijual itu kepada pihak perusahaan
kemudian apa kita tidak mempermasalahkan itu? Bagaimana secara hukumnya? Apa boleh itu tanah-tanah pertanian dijual untuk perumahan? Dan ini apa namanya, saya kira banyak masalah di situ, dan pagar laut ini merupakan kotak Pandora yang membuka berbagai masalah-masalah yang terkait dengan sekitar PSN dan PIK 2 ini. Demikian Mas Yusuf.